Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lanjut guys, masih di Grand Max yang overheat ya. Nah, ini kan nggak disekrap. Terus aku pakai packing cylinder headnya yang cling reed. Otomatis ada kenaikan ya, ada kenaikan atau ketebalan packingnya kan berbeda. Jadi pasti timing covernya ada perubahan. Nah, aku sering lihat sama kawan-kawan ada yang sering nanya, Mas, kalau misal kita ganti packing cylinder head overheat ya, overheat packingnya ori, terus kita ganti pakai cling reed, aman nggak Mas? Rata-rata aman guys. Jadi aku melakukan ini lebih dari 10 unit ya. Jadi si unit itu overheat, kita buka, kita cek, kalau nggak melentingnya parah, itu jarang banget tak scrap. Rata-rata cuman tak cuci bersih, kita siapin headnya. Kalau mesinnya nggak turun, kita siapin headnya, kita bongkar semua, pastiin bersih, skir ulang segala macem ya, gitu. Packing pakai cling reed, jadi gini, agak tebelan. Nah, efek tebelnya ini, nah ini yang sering ditanyakan. Si timing covernya, kan ini ada 2 baut nih, yang jadi ancer 1, 2. Yang berubah pasti yang ini, karena ini di cylinder head ngangkat yo. Ikut sama cylinder headnya, otomatis baut yang di sini semua ngangkat, ikut sama cylinder head, jadi nggak pas lagi. Nah, solusinya gimana? Ini udah tabur ya, liatin, perhatikan batasnya sini nih, nih garisnya, ini head ke atas. Jadi ini aman, nggak usah diapa-apain. Ini dibor, lebarin dikit, ini dibor, lebarin dikit, ini lebarin dikit, ini lebarin dikit, ini lebarin dikit. Yo, yang 10-an ini enggak, karena ini di bawah nih, di sini, di blok. Jadi pas kita pasang, nantinya pas lagi, pas semua gitu loh. Ini covernya, gini yo. Aduh, digi. Nah, lock. Nah kan ada knocknya di sini satu. Di sini satu nih. Knocknya pas semua yang di bawah. Ini lubangnya lurus. Ini jadi lurus tuh ya. Tuh jadi lurus. Ini lurus. Ini lurus. Kelihatan ya. Nah, lurus. Oke, jadi caranya gitu. Terus kita bahas mitos ya. Kita bahas mitos. Kenapa sih? Nah, ini kan banyak banget masih orang-orang awam yang ngeyel banget dan senang banget kayaknya kalau ngelihat si unit Grand Max itu overheat yo. Daihatsu lagi. Kok kayaknya dari Zebra nggak ada perubahannya? Berubah guys. Yo, ini sama nih mesin ini K3 yang dipakai Avanza Xenia Rasterios Grand Max Luxio yo. Bedanya K3 dan 3SZ. Bentuk mesinnya sama, hanya tempat mesinnya. Nah, yang mempengaruhi kenapa si Grand Max itu sering banget overheat yo, itu bukan mitos, karena konstruksinya sendiri. Dan user kayak kamu itu bandel biasanya. Air radiator pakai air biasa. Kalaupun coolant yang murahan, yaitu kalau coolant yang murahan pasti tetap berkerak. Pasti. Kalau mahal insya Allah enggak. Kenapa kok overheatnya begitu banget yo? Saya tak buatin gambar. Nah, oke, lanjut. Nah, kan ini udah lurus semua, karena aku sering nemu atau sering lihat itu di bagian sini pecah ya. Ini kan kecil nih, tipis nih yo. Sini pecah itu karena ya mungkin begini, karena kalau nggak disekrap itu pasti sisa gini nih. Kalau disekrap pakai packing cling reed pas, tetap rata tuh yo, sisa yo gitu. Oke, terus masukin bautnya susah. Jadi caranya gini, diperbesar lubangnya pakai bor. Misal di sini awalnya 6 mm, naiklah 8 mm boleh yo, karena biar bisa masuk lurus bautnya gitu loh, biar nggak menceng-menceng. Nah gitu pokoknya biar rapi, biar bagus. Nyucinya pastiin bersih gini yo. Nah, terus kita lanjut bahas mitos kenapa Grand Max itu lebih banyak kasus overheat daripada Avanza Rasterios. Pokoknya yang mesinnya berdiri begini yo. Kalau yang mesinnya tidur di bawah jok itu Grand Max Luxio
ya, atau kalau di luar negeri sana ada Toyota Light Ace sama gini, itu pasti efek potensi untuk overheatnya banyak. Bahkan yang 1000 cc juga 1 KR pernah lihat kan, ada di videoku si Himax. Nah tapi Himax lebih masih lebih aman dibandingkan dengan Grand Max karena radiatornya deket, nggak jauh banget gitu loh sama mesin gitu. Nah proses kerja sistem pendingin atau radiator ya, atau cooling system itu gini kira-kira gambarnya. Gambarku elek imajinasimu iso main enggak? Gini yo. Coba dibayangin. Ini radiatornya di depan. Mesinnya di tengah-tengah, di bawah jok. Gitu. Ini air dingin masuk ke water pump. Nih. Pintunya di sini. Ya toh, pintunya di sini. Masuk ke sini diputar sama water pump. Jadi water pumpnya nggak ngisep. Ini tugasnya tinggal dorong. Beda dengan yang Avanza, dia masuk lewat belakang. Ya, masuk lewat belakang. Kalau ditekan otomatis kan balik dia malahan nggak jadi rata ke sini. Ya toh. Nggak jadi rata. Jadi makanya termonya di sini juga kalau di Avanza. Dan termonya itu 2 katup. Kalau dia buka nutup katup yang dalam, kalau dia nutup katup yang luar. Gitu. Jadi ditekan masuklah air radiator dari sini ke head. Nah, gitu kan. Ke head penuh, keluarnya lewat sebelah sana kan kalau di Avanza. Nah kalau di Grand Max beda. Kenapa? Bahkan sampai packingnya juga sering kita salah. Itu kalau misal salah packing, salah pakai punya Avanza, punya mesin berdiri kan lubangnya besar yang di sini. Ini kan ada lubang 2. Kalau Grand Max di sini kecil 1, kecil banget, yang di sini buntu. Gimana ngeceknya? Ini rogoh, set masukin jarimu, gini. Oh iya buntu, berarti nggak salah packing. Memang ada gejala overheat. Nah, gejala overheat itu banyak faktor. Kalau kamu ngeyel pakai packing seng maksa, apalagi nyucinya nggak bersih yo. Aku yang nyucinya bersih kalau pakai packing yang seng dan kita beli di warung, insya Allah gagal. Meskipun warungnya ngomong barangnya ori, insya Allah gagal. Meskipun sukses nggak lama pasti keropos packingnya karena bahannya bukan stainless, seng yo. Itu seng beneran guys. Beberapa kali tak buatin video yo, bahkan yang baru 1 minggu dipakai kerja overheat, tak bongkar di tempat, kita ganti packing cylinder head, kelihatan packing cylinder headnya karatan, ya kan. Nah aman pakai clean reed. Tapi itu tadi, kalau clean reed perhatiin yo, perhatiin, seng juga diperhatiin, tolong salah packing nggak, ditusuk dari sini yo, ataupun kalau pas mau masang itu yo diperhatikan bener-bener lubangnya, yang di sini buntu, yang di sini ada lubang kecil. Lubang kecil ini gunanya untuk bypass supaya ada air panasnya nggak keluar semua. Jadi tetap ada masuk ke sini. Nah, bypassnya ada 2, makanya sering overheat karena air masuk dari sini ditekan gitu ke belakang, naiknya lewat belakang airnya, lewat belakang masuk ke cylinder head, gas ke depan sini, keluar lewat sini. Sebagian ada yang turun ke sini, ada lubang kecil, turun ke water pump lagi. Nah di sini ada pipa radiator atas rumah termo, gitu. Nih rumah termo, di sini termonya, ini rumah termonya. Di bawah rumah termo ini ada bypass lagi masuk ke sini, ke pipa yang selang input, yo, ke pipa yang ke sini, gini. Tapi di depan kan nggak kelihatan kalau di sini selangnya ada sih di sini. Gini yo selangnya, tapi di depan sini di pipanya itu kurang lebih gini bentuknya, balik. Nah kenapa ketika overheat itu kadang ada suara ngeri di bawah kakimu yo, di bawah kaki penumpang ada Tom Jerry perang yo, dardor kretek der itu. Ini nih perang antara si air panas sama air dingin. Ini yang di atas airnya kebetulan panas banget, yang turun ke sini airnya dingin banget. Nah air panas kalau dicampur sama air dingin gimana kalau disiram di tempat terbuka aja, di baskom gitu, pasti muncul suara kenceng toh, coas gitu yo. Nah, apalagi di dalam sistem kayak gini. Nah ini yang bikin ada Tom Jerry perang gitu yo. Ditambah lagi di packing cylinder headnya ada bocor, jadi terus ada gelembung, jadi di sini tetap ada udara, terjadi gelembung terus, pasti perang terus jadinya. Nah makanya kalau kita bleeding harus tuntas,
padding air radiatornya yo. Padding air radiatornya harus tuntas, pastikan nggak ada gelembung lagi, pastikan motor fan mati nyala sendiri di suhu yang ditentukan yo. Normalnya biasanya di angka 96 derajat Celcius motor fan nyala. Selama motor fan nyala suhu akan naik sampai paling tinggi 105 kalau habis quarter gini yo. 105, 103 yo. 103 sampai 105. Begitu kipas mati motor fan, tep, suhu turun sampai 90 derajat atau 89. Bahkan ada yang lebih dingin lagi, bisa sampai 88. Ya, gitu. Pastiin termonya harus ada. Jadi kalau termonya nggak ada, lalu apa fungsi radiatormu? Katanya radiator fungsinya untuk mendinginkan air pendingin. Ya. Terus kalau termonya nggak ada, kira-kira gimana? Panas semua nggak jadinya? Meskipun motor fan mati nyala. Ya. Jadi suhu mesinnya itu nggak bisa bekerja di antara 90 sampai 96 derajat tadi. Pasti suhunya lebih di 97, 98 gitu. Terus gitu. Motor fan mati tetap segitu, motor fan nyala tetap segitu suhunya. Coba kalau nggak percaya cek di data stream ya. Kalau tanpa termo pasti rata-rata begitu. Terus ditambah RPM nggak bisa turun sampai 750 RPM, rata-rata 900 bahkan 1000 ya. Meskipun turun paling 900-an itu kalau suhunya memang bener-bener sudah tercapai gitu. Efeknya banyak, efeknya boros bahan bakar dan sebagainya ya. Tarikan lemot, mesin ngelitik, pokoknya dan sebagainya, tergantung kondisi lapangannya gimana gitu ya. Kurang lebih gini mitosnya begitu. Itu bukan mitos ya, itu bukan mitos. Jadi itu fakta di lapangan. Jadi kita yang harus cari supaya unit itu tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan kayak overheat gitu ya. Jadi bukan karena si Daihatsu-nya yang kasusnya overheat terus gitu loh, bukan karena itu. Bahkan si Zebra aja radiatornya kan di bawah jok juga deket toh, tapi kan dia bahannya blok sama ini aluminium. Terus kamu ngeyel pakai air pendingin, air jedingers ya, keropos no mase. Udah pernah coba pakai air radiator jedingers sampai mesenmu keropos? Jangan ya dek ya. Jangan lo dek, nanti dompetmu brodol lo ya, jangan lo gitu ya. Pokoknya gini, kalau nemu-nemu kasus yang begitu, terus kalau kamu nemu-nemu mitos-mitos orang-orang zaman dulu, pelajari. Benarkah itu mitos atau benarkah itu fakta? Kalau mitos itu harusnya kita nggak bisa memecahkan, tapi kalau itu fakta kita bisa pecahkan. Ya, kita pecahkan, kita kasih penjelasan. Jangan dianggap itu mitos. Nah kalau itu mitos, orang-orang nggak berani beli unit kayak gini yo. Orang pantangan beli unit jangan Daihatsu, nanti overheat gitu yo. Padahal kan kalau kamu lihat di Avanza, Xenia, Rasterios gak ada kan masalah gitu. Meskipun ada pasti ada faktornya, kecelakaan, kehabisan air radiator, selangnya putus yang di belakang sana. Rata-rata toh, yang di sini kan ada bypassnya nggak kelihatan. Putus, bocor, rumah termo bocor kayak punya om yang kemarin itu. Pokoknya gitu-gitu ya. Nah ini pesanku gitu. Ini amanin ya. Kalau masih aman gini, overheat baru sekali atau berkali-kali tapi packingnya masih ori bawaan pabrik, dah amannya gini tanpa disekrap. Hemat biaya yo, hemat biaya, hemat banyak lah. Ada keuntungan lebih dari kita kerjakan begini. Yang pertama hemat biaya, kita nggak nyekrap, berarti hemat berapa? Kalau di sini scrap itu 450.000 ya, 450.000. Terus kemarin kita lihat klik di sini muncul berapa? Aduh, kelihatan nggak ini? Kemarin kalau nggak salah tak hitung 6, tapi kan ini non VVTi, berarti masih aman. Sekarang 3 karena packingnya jadi tinggi, otomatis rantai jadi kenceng lagi. Jadi sekarang 3 yo, 3. Kita nggak beli timing chain. Jadi kalau disekrap terus kita masih pakai packing yang seng, ini pasti molor gitu. Ini pasti molor. Kemarin kita lihat 6 jadi 7 pas dipasang DTC, bingung lagi kamu. Kenapa ya mas? Kemarin nggak ada DTC sebelum dibongkar. Setelah dibongkar jadi ada DTC P0016,
P0011, P0012, padahal unitnya non VVTi. Lah ini masalahnya. Ya padahal top udah bener semua mas. Timing mark. Yo, timing mark videonya udah pernah tak buatin titik topnya. Gara-garanya itu tadi, karena kita egois, kita scrap. Ya. Boleh sih nggak masalah, ya lebih bagus. Cuman kalau masih bisa ditolong gini, kenapa tidak? Lagian packing cling itu nggak jelek-jelek banget seperti yang kamu kira. Kecuali kalau memang bener-bener melentingnya parah. Bahkan kawan-kawan yang lain pernah ada yang buat video pakai packing seng baru, unit habis disekrap, oli campur air. Ya, pas dibongkar beliin packing lagi, pistonnya dikeluarin, headnya dipasang maklek, baut kenceng semua, kasih air tiup dari selang sini. Des keluar airnya masuk ke ruang bakar. Lewat packing, karena packingnya seng. Biasanya kan yang ada kropos di blok ada kropos atau ada sisa tempelan packing toh, sisa packing yang nempel dibersihin susah. Nah kalau aku bersihin susah, tak gerinda guys. Nanti gerinda pakai mata sikat ya. Nanti sikatnya, sikatnya dibuat duit guys. Nah ini contoh aja, udah habis nih. Pakai mata sikat. Enggak madul mas, enggak aman. Om kemarin lihat yo, yang punya Xenia tuh ngeliat. Tak gerinda, bloknya digerinda, headnya digerinda, bahkan di sini juga. Aku kalau bersihin tak gerinda. Yo, nih. Jadi lebih yakin nggak ada sisa lem yang nempel. Meskipun packing cylinder head itu lemnya kan rubber yo, rubber pine, cat tapi karet gitu kan itu. Kalau packingnya ori, terus ditambah lagi packingnya tahan karena dia stainless. Gitu, wes ngene yo. Valve clearance biasa, alhamdulillah susah nih. Berapa kali coba ini tadi. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3. Alah, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali yo. Jadi kita bongkar pasang camshaft beberapa kali untuk menentukan angka yang dibutuhkan yo. Tuh, banyak tuh. Oke, ini ke. Wis yo, muni mitos yo, wong tuwek-tuwek iki jan malah ngeden-ngedeni cah nom-nom arep megawe ra sida megawe ngene iki arep tuku unit ra sida tuku unit. Bakule ora mesakne mbok dendeni ngono kuwi. Aja tuku Daihatsu ngono. Tuku sing liyane, tuku sing kae ora kuat ngopenine, ra rungo tuku kae ra angsurane akeh yo. Larang iki murah alate akeh ning ning bakul pecel yo. Di penjual pecel banyak spare partnya. Terus mekaniknya juga insya Allah banyak yang bisa yo. Oke, tak pandu ini pokoknya. Orang kesel-kesel aku. Pokoknya kalau kamu curiga salah packing atau unit lemparan yo, unit lemparan overheat, udah dibongkar cylinder head tapi masih overheat. Tapi lagi air radiator nggak campur sama air. Terus kamu cek gelembungnya nggak ada gelembung, artinya kan nggak ada masuk angin, nggak ada angin palsu yang tersisa di dalam sistem. Buka sininya, sogok pakai tangan, gitu ya. Kan mbok sogok ngene iki bolong tembus, aduh wes salah packing wes, yo gitu wes ngene. Namun ya, sekian dulu dari saya video kali ini yo. Semoga videonya bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas, salam mekanik desa paling konyol.